Saya Budi. Beberapa minggu lalu, saya dan istri saya, Rini, memutuskan untuk mengontrak sebuah rumah tua di pinggiran Yogyakarta. Rumah itu kelihatan asri, dengan taman kecil yang dipenuhi tanaman hijau dan bangga-bangga yang masih segar. Lingkungannya pun tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota yang sudah kami tinggalkan. Kami berharap rumah kontrakan ini bisa jadi tempat yang membawa ketenangan dan awal baru dalam hidup kami. Setelah segala keramaian dan masalah di kota, kami ingin hidup sederhana, menikmati udara segar, dan memulai hari tanpa tekanan. Saat siang, rumah itu tampak biasa saja, bahkan cantik. Tetangga-tetangga yang kami temui ramah, menyapa dengan hangat, seolah-olah kami menemukan tempat yang tepat untuk berlabuh. Tapi saya sadar, keindahan siang tidak selalu menggambarkan apa yang tersembunyi saat malam datang. Malam pertama kami di rumah itu, ada rasa aneh yang susah dijelaskan. Angin dingin tiba-tiba menyusup masuk, meski jendela kami tutup rapat. Suara-suara samar seperti bisikan melayang-layang di udara, entah dari mana asalnya. Saya dan Rini saling bertukar pandang. Ada sesuatu yang berbeda dari tempat ini. Saya mencoba meyakinkan diri bahwa ini cuma perasaan saja, tapi ada sesuatu dalam hati saya yang tak bisa saya abaikan. Malam itu, kami tidur dengan ketegangan yang tak tampak, tapi sangat terasa. Keesokan paginya, sinar matahari menembus sela-sela tirai kamar. Udara terasa segar. Di luar, suara burung bersahutan dengan angin yang menggoyangkan daun-daun. Untuk sesaat, suasana rumah ini terasa sangat bersahabat. Saya dan Rini keluar menyapu halaman, menyapa beberapa tetangga yang lewat. Warga saya getar, terlihat sederhana, penuh senyum, dan sangat terbuka. Seorang ibu tua yang rumahnya tak jauh dari kami mengulurkan tangan dan mengenalkan diri. Namanya Bu Marni. Ia banyak bercerita soal suasana di sekitar sini. Katanya aman, tenang, dan hampir tidak pernah ada kejadian buruk. Rumah itu sudah lama kosong, Mas, kata Bu Marni sambil melirik rumah kami. Tapi syukurlah, sekarang ada yang isi lagi. Saya sempat bertanya, kenapa rumah sebagus ini lama kosong? Bu Marni hanya tersenyum tipis dan menjawab singkat, mungkin belum jodoh saja sebelumnya. Lalu dia berpamitan dan kembali ke dalam rumahnya. Saya menatap rumah kontrakan kami. Dari luar, bangunannya masih kuat, walau gaya kolonialnya menunjukkan usia. Dindingnya kokoh, catnya belum terlalu kusam, jendelanya besar-besar. Saya sempat berpikir, rumah ini terlalu murah untuk ukuran seluas ini. Tapi kami tidak banyak bertanya. Saat itu, kami hanya ingin tempat tinggal yang tenang. Hari itu berlalu dengan biasa. Saya membersihkan gudang kecil di belakang. Rini mulai menata dapur dan ruang tengah. Saat matahari mulai turun dan langit menguning, perasaan nyaman itu masih ada. Tapi entah kenapa, menjelang malam, saya mulai merasakan hawa berbeda. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi mulai menunjukkan kehadirannya pelan-pelan. Dari balik bayangan, malam itu datang perlahan. Cahaya oranye matahari tergantikan oleh kabut tipis yang menyelimuti halaman rumah. Suara jangkrik bersahutan, seperti biasa. Tapi semakin larut, udara di dalam rumah mulai berubah. Pukul 8 malam, saya dan Rini selesai makan malam. Kami duduk di ruang tengah, menonton televisi sambil menyeruput teh hangat. Semuanya tampak biasa sampai listrik tiba-tiba meredup sebentar, lalu kembali terang. Saya pikir itu cuma tegangan yang natural, hal biasa di rumah-rumah tua. Tapi setelah itu, suasana jadi lain. Angin dingin mulai terasa menyusup dari arah dapur, padahal semua jendela tertutup. Rini yang duduk di sebelah saya menggosok lengannya. Bergidik, kok dingin banget ya, katanya lirih. Saya berdiri dan berjalan ke dapur, memastikan tidak ada jendela yang terbuka. Semuanya terkunci, tapi hawa dingin itu tetap ada. Bahkan semakin menusuk, seperti keluar dari dalam rumah sendiri, bukan dari luar. Saat saya kembali ke ruang tengah, saya berhenti di ambang pintu. Saya mendengar suara, seperti bisikan, halus, tapi jelas. Bukan suara dari TV, bukan suara Rini, bukan suara apapun yang bisa saya jelaskan. Bisikan itu seolah berasal dari setiap sudut ruangan. Tapi begitu saya coba fokus, hilang. Seperti menghilang ke dalam dinding. Rini mematikan TV. "Kamu dengar?" katanya pelan. Saya angguk pelan.
Kami saling pandang. Tidak ada yang berani bicara lebih jauh malam itu. Kami masuk kamar, mencoba tidur. Tapi saat saya mematikan lampu, saya tahu malam pertama di rumah ini tidak akan seperti malam-malam yang pernah kami lewati sebelumnya. Ada sesuatu di rumah ini yang belum memperlihatkan wajahnya. Tapi saya yakin ia sudah menyadari kehadiran kami. Malam itu, sekitar pukul 11, saya sedang di kamar, duduk di depan laptop, menyelesaikan beberapa pekerjaan yang sempat tertunda sejak pindahan. Ramasuni, hanya suara kipas angin dan detak jam. Dinding yang terdengar. Rini, yang tadinya sudah berbaring, bangkit dari tempat tidur. Haus, katanya sambil berjalan pelan ke dapur. Beberapa menit kemudian, saya mendengar langkahnya terhenti. Hening, lalu terdengar suara gelas jatuh. Ceklak, saya spontan berdiri dan menghampiri dapur. Rini berdiri membelakangi saya. Tubuh Nia kaku, tangannya masih menggenggam gelas yang hampir terlepas sepenuhnya. Air sudah tumpah ke lantai. Rin, kenapa? Saya tanya pelan. Dia menoleh perlahan. Wajahnya pucat, matanya lebar, seperti melihat sesuatu yang tak bisa ia terima. Tadi ada yang lewat, Bud, katanya dengan suara gemetar. Cewek, rambutnya panjang banget. Dia lewat situ, jarinya menunjuk ke sudut dapur yang remang, tepat di dekat pintu ke arah ruang belakang. Saya refleks menoleh ke arah itu, tapi tidak ada apa-apa, hanya gelap dan diam. Tapi entah kenapa, udara di dapur terasa dingin dan berat seperti udara dari tempat yang lembab dan terkubur. Dia nggak jalan, dia melayang. Bud, tambah Rini, pelan, seperti tidak percaya dengan ucapannya sendiri. Bayangannya nggak kena lantai, nggak ada suara langkah. Cuma lewat begitu aja. Saya tidak bisa berkata apa-apa malam itu. Saya hanya memegang tangannya, mengajaknya kembali ke kamar. Tapi sepanjang malam, saya tidak bisa tidur. Saya tidak melihat apapun, tapi saya percaya Rini. Dan bagian terdalam dari diri saya tahu, sosok itu bukan hanya sekadar bayangan, ia bukan halusinasi, ia nyata. Dan ia sedang memperlihatkan dirinya sedikit demi sedikit. Beberapa hari setelah kejadian Rini melihat bayangan di dapur, saya mulai lebih sering duduk sendiri di ruang tamu malam hari. Bukan karena saya tak mau tidur, tapi karena setiap kali mencoba memejamkan mata, ada perasaan tak nyaman yang tak bisa dijelaskan. Seolah ada yang menunggu saya tertidur, menunggu saya lengah. Malam itu, hujan turun pelan. Saya duduk di sofa tua ruang tamu, dengan secangkir kopi yang mulai dingin. Lampu redup menyinari ruangan, menimbulkan bayang-bayang panjang di dinding. Televisi sengaja saya matikan. Saya hanya ingin diam. Tapi dalam keheningan itu, saya mulai merasakan sesuatu. Awalnya kecil seperti rasa tak enak di perut, lalu perlahan berubah jadi tekanan, seperti ada tangan tak terlihat yang menekan bahu saya. Tapi yang paling kuat adalah rasa bahwa saya sedang diawasi. Bukan dari satu arah, bukan dari satu sudut ruangan, dari segala arah. Seolah setiap sudut rumah, setiap celah di antara perabot, setiap bayangan di balik tirai punya mata, dan semuanya menatap ke arah saya. Tajam, penuh amarah. Saya menoleh cepat ke belakang. Kosong. Saya berdiri dan melihat ke dapur. Tidak ada siapa-siapa. Saya berjalan ke jendela, membuka sedikit tirai. Hujan gerimis di luar, lampu jalan berkelap-kelip. Tapi saat tirai kembali jatuh, saya merasa sesuatu bergerak cepat di belakang saya, hanya sekelebat, seperti kabut hitam melesat. Saya membalikkan badan, tidak ada siapa-siapa. Namun saya tahu, saya tidak sendiri malam itu. Apapun yang tinggal di rumah ini, ia mulai menunjukkan keberadaannya, bukan hanya ke Rini, tapi juga ke saya. Dan yang paling menakutkan dari semua ini, saya tahu dia tidak akan berhenti di situ. Setelah malam pertama yang penuh kegelisahan, gangguan di rumah itu mulai berubah. Bukan lagi hanya sekadar rasa, tapi nyata. Terjadi di depan mata, dan makin sering. Hampir setiap malam, saya dan Rini mendengar suara langkah kaki dari loteng, padahal rumah itu tak punya loteng. Suaranya pelan, teratur, seperti seseorang berjalan bolak-balik. Langkah berat yang bergema sampai ke kamar kami. Tapi begitu saya buka pintu kamar dan keluar,
suara itu langsung berhenti, seolah tahu saya sedang mencoba membuktikannya. Kadang, langkah itu berubah jadi derap cepat, seperti seseorang sedang lari ketakutan atau mengejar. Pintu-pintu juga mulai bermain sendiri. Di pagi hari, kami mendapati pintu dapur terbuka lebar, padahal semalam sudah dikunci. Kadang jendela terbuka, tirai melambai, padahal udara luar sunyi dan tak berangin. Tapi yang paling mengusik, suara bisikan itu. Malam-malam tertentu, saat saya hampir tertidur, suara itu muncul di dekat telinga saya. Suara lirih, perempuan, kadang seperti merintih, kadang seperti tertawa kecil dingin dan penuh kebencian. Saya tak bisa menangkap jelas. Tapi satu malam, saya mendengar satu kalimat dengan jelas. Kamu yang berikutnya. Saya terbangun dengan peluh dingin. Rini pun mengaku mendengar suara yang sama. Tapi lebih aneh, suara anak kecil memanggil ibu dari dalam lemari kamar. Kami mulai tidur dengan lampu menyala. Tapi itu tidak membantu. Cahaya hanya membuat bayangan mereka terlihat lebih jelas. Apapun yang ada di rumah itu, kini sudah tak lagi sembunyi. Mereka muncul, mereka hadir, dan mereka ingin kami tahu bahwa ini bukan rumah kami. Setelah berminggu-minggu hidup dalam kegelisahan, saya dan Rini sadar ini bukan cuma soal rumah tua yang berdebu dan kosong terlalu lama. Ada sesuatu yang membekas di sini, sesuatu yang tidak kasat mata, tapi kuat dan kejam. Kami memutuskan untuk bicara dengan tetangga. Bukan basa-basi, tapi serius. Kami ingin tahu apa sebenarnya yang pernah terjadi di rumah ini. Saya mulai dengan Bu Marni, tetangga depan rumah. Wanita tua itu awalnya tampak enggan bicara. Tatapannya berubah saat saya menyebut soal suara-suara dan bayangan. Mas, saya nggak mau ikut campur, katanya pelan. Suaranya seperti menahan sesuatu. Tapi Rama, itu bukan rumah biasa. Saya dorong terus. Akhirnya dia buka suara walau, sambil terus menoleh kanan kiri, memastikan tak ada yang menguping. Dulu, yang punya rumah itu orang kaya. Aneh, orangnya tertutup, jarang keluar. Kadang malam-malam ada suara gamelan dari dalam rumah, padahal gelap semua. Waktu itu warga cuma bisa menduga-duga, lanjutnya. Tapi lalu ada kabar, anaknya hilang, katanya kabur. Tapi ada juga yang bilang, anak itu dibunuh. Saya merinding. Setelah itu rumahnya kosong, tapi gak pernah benar-benar sepi. Beberapa orang sempat ngontrak juga, tapi paling lama cuma 2 bulan. Ada yang keluar sambil nangis-nangis, ada yang ninggalin barang-barangnya begitu saja. Saya tanya, kenapa tidak ada yang melapor ke polisi atau semacamnya. Bu Marni hanya menggeleng, lalu menunduk. Kadang, kalau yang hilang itu bukan orang luar, gak ada yang peduli, Mas. Apalagi kalau rumah itu dipakai buat sesuatu yang urusan manusia biasa. Saya dan Rini pulang ke rumah dengan kepala berat. Malam itu, kami duduk berdua di ruang tengah. Tak banyak bicara, tapi dalam diam itu, saya tahu satu hal pasti. Kami sedang tinggal di tempat yang menyimpan luka lama, yang belum sembuh, dan lukanya masih berdarah. Setelah percakapan gelap dengan Bu Marni, saya mulai mendengar bisik-bisik dari tetangga lain. Mereka tidak mau bicara terang-terangan. Kalaupun ada yang mau cerita, itu pun lirih, dengan mata yang tak berani menatap langsung. Salah satu tetangga, Pak Raji penjual kopi keliling, akhirnya buka mulut saat saya temui. Pagi-pagi, jauh dari rumah. Mas Budi, katanya dengan nada ragu, rumah itu dulunya dipakai pesugihan. Saya diam, menatapnya serius. Bukan yang biasa, Mas. Itu babi ngepet, jenis yang paling busuk. Saya menelan ludah. Dia melanjutkan, dulu pemilik rumah itu kayak mendadak, nggak kerja, nggak usaha, tapi tiap bulan gonta-ganti mobil. Ada yang lihat dia suka bawa kendi kecil malam-malam, terus masuk kamar anaknya dan ngurung diri berjam-jam. Cerita itu makin gelap. Kata orang dalam, dia tumbalkan anaknya sendiri. Katanya suatu malam, si anak dikira babi hutan, padahal dia masih manusia. Tapi matanya kosong, jalan merangkak, nggak pakai baju. Terus dibacok. Saya terdiam, merasa mual. Waktu paginya, katanya ada darah di lantai, tapi nggak ada mayat. Warga takut, semua pura-pura nggak tahu. Dan sejak itu, rumah itu berubah. Setiap malam,
Orang sekitar dengar suara ngorok, kayak binatang. Kadang bau amis dari ventilasi keluar. Saya menahan napas. Dan Mas, kalau Mas udah mulai dengar suara geraman dari kolong rumah, atau ada yang jalan malam-malam pakai kuku, jangan dilawan. Itu bukan maling. Kalau dia datang, itu artinya sudah waktunya bayar. Saya pulang dengan dada sesak, dan malamnya saya benar-benar dengar suara berat, serak, menggeram dari bawah lantai kayu. Sesuatu di rumah ini bukan hanya ingin menakuti. Dia lapar dan mungkin sudah menandai saya. Keesokan harinya, saya tidak bisa tenang. Cerita tentang pesugihan babi ngepet yang diceritakan Pak Raji terus mengganggu pikiran saya. Tapi ada satu bagian yang belum bisa saya lepaskan. Anak yang dibunuh. Saya kembali menemui Bu Marni. Kali ini lebih langsung. Bu, apa benar pemilik rumah ini dulu bunuh anaknya sendiri? Wajah Bu Marni langsung berubah. Matanya sayu. Suaranya pelan. Ya, Mas. Itu yang paling menyedihkan dari semua. Dia mengambil napas panjang. Anak itu laki-laki, mesai, muda, pendiam. Orang-orang jarang lihat dia keluar rumah, tapi katanya baik, sopan. Cuma akhir-akhir itu ada yang aneh. Dia sering keluar malam-malam, kadang cuma pakai celana pendek, jalan di halaman belakang sambil komat kemet sendiri. Terus suatu malam, warga dengar teriakan dari dalam rumah. Teriakan si anak, histeris, minta tolong. Tapi gak ada yang berani datang. Sampai pagi, rumah sepi. Tapi darah kelihatan dari sela-sela pintu depan. Saya hanya bisa terdiam. Tenggorokan tercekat. Katanya, bapaknya bilang, dia lihat babi hutan masuk ke dalam rumah. Makanya dia bacok sampai mati. Tapi waktu orang-orang akhirnya masuk ke dalam, gak ada bangkai babi. Yang ada cuma sisa darah dan kuku manusia. Patah di pojok ruang tengah. Rini yang mendengar dari belakang langsung menutup mulutnya. Ngeri. Saya hampir tak percaya, tapi semuanya terasa terlalu nyata. Rumah ini, dinding-dindingnya, lantainya, mungkin masih menyimpan jejak teriak anak itu. Jeritannya, ketakutannya, dan mungkin arwahnya belum pernah pergi. Karena malam itu, tepat di pukul 2 pagi, saya mendengar suara jeritan pelan, seperti dari ujung lorong rumah. Lalu suara langkah, pelan, menyeret menuju kamar kami. Malam-malam kami berubah menjadi neraka. Tidur bukan lagi tempat istirahat, tapi menjadi pertempuran antara rasa takut dan kelelahan. Setiap kali mata mulai terpejam, suara-suara itu muncul. Langkah kaki berat, bisikan dari dalam lemari. Kadang suara lirih yang memanggil, "Budi, buka pintunya." Rini mulai sering terbangun dengan tubuh berkeringat, matanya kosong, seperti habis bermimpi buruk. Tapi saat saya tanya, dia cuma bilang, "Aku mimpi ada yang duduk di dada aku. Hitam, badannya besar, matanya merah." Saya pun tak jauh berbeda. Beberapa kali saya terbangun dengan dada sesak, seolah ada sesuatu yang menekan saya di tempat. Nafas saya tercekik, dan tubuh tak bisa digerakkan seperti lumpuh. Tapi saya sadar sepenuhnya, rumah itu juga mulai berbau aneh. Kadang seperti bangkai, kadang amis seperti darah. Dan anehnya, hanya kami yang bisa mencium bau itu. Saat kami mengajak Pak Raji atau Bu Marni masuk sebentar, bau itu hilang. Rumah terlihat normal, tapi kami tahu, saat orang lain pergi, semuanya kembali. Puncaknya, satu malam saya melihat pintu ruang belakang terbuka sendiri pelan. Sangat pelan, seolah ada yang mendorong dari dalam. Dan saat saya berjalan mendekat, saya melihatnya bayangan hitam berdiri diam di ujung ruangan. Tinggi, tidak bergerak, tapi matanya merah membara, menatap langsung ke arah saya. Saya mundur, pencemat sendiri, tidak terbanting, tapi perlahan, seperti disengaja. Saya tahu kami tidak sendirian di rumah itu, dan mereka yang bersama kami tidak suka kami di sana. Tinggal di sini bukan lagi pilihan, tapi entah kenapa kaki ini berat untuk pergi, seolah ada yang menahan. Atau mungkin mereka tidak membiarkan kami pergi. Malam itu hujan turun deras. Petir sesekali menyambar, menerangi jendela rumah kami.
dengan kilatan putih yang dingin. Listrik sempat padam beberapa detik, lalu menyala kembali. Tapi suasana rumah berubah. Seolah saat lampu mati sebentar, sesuatu sempat masuk. Sekitar pukul 11, Rini pergi ke kamar mandi. Saya masih di ruang tengah duduk di sofa, mencoba menenangkan diri dengan segelas teh panas. Saat pintu kamar mandi ditutup, saya dengar air mengalir, lalu diam. Beberapa menit kemudian, suara aneh terdengar dari arah kamar mandi seperti suara seseorang sedang menangis. Namun, ditahan. Saya kira itu Rini, jadi saya panggil pelan. "Rin, kamu kenapa?" Tidak ada jawaban. Lalu, suara air berhenti. Saya bangkit, mendekat ke pintu kamar mandi. Ketika saya mengetuk dan bertanya lagi, suara dari dalam justru terdengar. Bukan suara Rini. Suara itu berat, parau, seperti perempuan yang bicara dari kerongkongan yang rusak. "Dia di sini. Kamu nggak lihat ya?" Saya langsung mundur. Nafas memburu. Saat saya hendak membuka pintu, Rini menjerit dari dalam. Saya dobrak pintunya. Rini terduduk di lantai, menggigil. Tubuhnya basah kuyup. Mata membelalak ke arah pojok langit-langit kamar mandi. Saya menoleh ke arah yang sama kosong, tapi suasananya beku. Udara di dalam kamar mandi seperti ruang mayat, dingin, padat, dan menyesakan. Rini memeluk saya erat, tubuhnya bergetar tak terkendali. Ada dia, Bot, di atas, nempel di langit-langit. Rambutnya panjang, mukanya nempel tembok, bolong semua mukanya. Dia senyum ke aku, katanya sambil menangis. Saya memandang sekeliling kamar mandi, tidak ada siapa-siapa. Tapi saya tahu, Rini tidak bohong, dan saya tahu, apapun yang mengganggu kami, kini mulai mendekat. Bahkan, tempat paling pribadi, seperti kamar mandi. Teknologi Eman, kami bukan hanya diganggu, kami sedang diintai. Mimpi itu datang setiap malam. Awalnya samar, tapi makin lama semakin jelas, seperti film yang diputar ulang tanpa henti di kepala saya. Dalam mimpi itu, saya berdiri di sebuah ruangan gelap, dindingnya basah dengan bercak darah segar. Suara jeritan anak kecil menggema di udara, melengking penuh kepanikan dan kesakitan. Saya mencoba mendekat, tapi langkah saya berat, seperti tertahan. Sesuatu yang tak terlihat, anak itu terlihat seperti bayangan, sosok kecil dengan mata kosong, penuh luka, dan air mata darah. Ia terus memanggil, "Bapak, tolong aku." Tiba-tiba, di mimpi itu, sosok seorang pria muncul. Wajahnya tersembunyi dalam kegelapan, tapi aura amarah dan kegilaan terpancar jelas. Dengan pisau di tangan, ia mengayunkan senjatanya dan saya hanya bisa berteriak tanpa suara, melihat darah meledak kemana-mana. Setiap pagi, saya terbangun dengan peluh dingin membasahi seluruh tubuh. Dada sesak dan mulut terasa pahit. Rini melihat kondisi saya dan mulai khawatir. Saya ceritakan mimpi-mimpi itu, tapi itu hanya membuat suasana rumah semakin berat. Saya merasa seperti terjebak dalam pusaran kejadian kelam yang tidak berujung. Lebih mengerikan, mimpi itu terasa seperti sebuah peringatan, sebuah janji kegelapan yang belum selesai di rumah ini. Saya tahu, malam-malam ke depan bukan akan menjadi lebih ringan. Justru sebaliknya, seiring hari berganti, suasana rumah makin tidak tertahankan. Saya dan Rini merasakan beban yang tak kasat mata, seperti ada energi gelap yang menekan setiap sudut ruangan. Saat masuk ke dalam rumah, udara terasa pengap, meski jendela dan pintu terbuka lebar. Cahaya matahari seolah tersedot, membuat ruangan menjadi suram dan dingin. Bahkan di siang hari, bayangan hitam selalu melayang di tepi penglihatan kami. Rini sering bilang, "Pat, aku merasa rumah ini bukan tempat untuk hidup. Seperti ada sesuatu yang menunggu kita, tapi bukan untuk menyambut." Saya pun merasakan hal yang sama. Kadang, saat saya berjalan melewati lorong, bulu kuduk berdiri, dan suara desahan pelan terdengar di telinga, membuat saya hampir pingsan. Energi di rumah ini bukan hanya menakutkan, ia menghisap kekuatan kami, membuat tubuh lelah, pikiran kacau, dan hati penuh ketakutan. Malam-malam kami berubah menjadi perjuangan. Setiap langkah terasa berat, setiap napas terasa diperas. Kami tahu, energi ini tidak akan pergi dengan mudah.
dan kami bertanya-tanya, apakah kami akan sanggup bertahan atau akhirnya ikut tersedot dalam kegelapan rumah ini. Tekanan yang terus menumpuk membuat hubungan saya dan Rini mulai retak. Ketegangan yang datang dari rumah itu bukan cuma soal penampakan atau suara-suara menyeramkan, tapi juga menghancurkan ketenangan pikiran kami. Malam-malam yang seharusnya kami habiskan bersama untuk saling menguatkan, berubah menjadi ajang saling tuduh dan marah tanpa alasan jelas. Rini sering merasa saya terlalu cuek, sementara saya merasa dia terlalu mudah terbawa perasaan. Kami jadi sering cekcok soal hal kecil seperti letak barang, atau kenapa pintu terkunci atau terbuka. Semuanya ini karena rumah itu, Bud. Aku gak tahan lagi. Rini pernah teriak di tengah malam. Suaranya bergetar. Saya membalas dengan nada kasar, kalau kamu lemah, lebih baik kita keluar dari sini saja. Pertengkaran kami semakin sering, sampai kami merasa kelelahan, bukan hanya secara fisik, tapi juga mental. Terkadang, saya berpikir, mungkin energi jahat di rumah ini sengaja memecah belah kami, supaya kami makin terpuruk dan tidak bisa melawan. Namun, walau hubungan kami retak, satu hal tetap jelas di pikiran saya. Kami harus bertahan. Tidak ada jalan lain selain melawan kegelapan ini bersama-sama. Ketegangan di rumah kami seolah sudah bocor ke lingkungan sekitar. Beberapa tetangga yang dulu ramah mulai berubah sikap. Mereka tak lagi menyapa seperti biasa, malah terlihat menghindar saat kami lewat. Suatu sore, Pak Raji datang mengetuk pintu dengan wajah serius dan nada hati-hati. Pak Budi, saya bicara. Jujur ya, katanya sambil menatap lurus ke mata saya. Rumah ini bukan tempat yang mudah. Banyak yang sudah tinggal di sini tapi gak lama. Mereka pergi karena gak tahan. Saya mengangguk, menunggu kata berikutnya. Kalau saya jadi bapak, saya juga sudah pindah sejak lama. Ini bukan cuma soal suara atau bayangan, tapi sesuatu yang lebih dalam dan berbahaya. Saya dengar dari tetangga yang lain, ada yang pernah mengalami hal buruk sampai ada yang hilang dan gak pernah ketemu lagi. Saya menelan ludah, terasa dingin merayap di punggung. Pak Raji melanjutkan, kalau Bapak dan Bu Rini sayang sama diri sendiri sama keluarga, lebih baik pindah dari sini. Jangan tunggu sampai kejadian buruk itu menimpa kalian. Kami saling berpandangan dengan Rini. Nasihat itu seperti tamparan keras yang kami butuhkan. Tapi hati saya berat. Rumah ini sudah seperti belenggu yang sulit dilepas. Tapi kami tahu, kalau ingin selamat, kami harus segera bertindak. Meski nasihat tetangga sudah jelas, saya tidak bisa langsung menyerah. Ada sesuatu yang membuat saya penasaran, bahkan ingin melawan bayang-bayang gelap yang menyelimuti rumah ini. Saya mulai menggali informasi lebih dalam tentang rumah kontrakan kami. Malam-malam saya habiskan di depan laptop, mencari catatan lama, berita, bahkan cerita-cerita mistis yang pernah terjadi di sekitar Yogyakarta. Beberapa tetangga yang dulu enggan bicara mulai membuka sedikit demi sedikit sejarah kelam rumah ini. Ada yang bilang, selain pesugihan babi ngepet, dulu rumah ini juga pernah menjadi tempat ritual rahasia yang mengorbankan jiwa-jiwa muda. Yang lebih mengerikan, saya menemukan kabar tentang seorang anak yang dulu tinggal di rumah ini, anak pemilik lama yang menghilang secara misterius. Beberapa orang percaya dia masih terperangkap di antara dunia ini dan yang lain. Saya dan Rini juga mencoba memasang kamera pengawas kecil di beberapa sudut rumah, berharap bisa merekam sesuatu yang bisa menjelaskan kejadian aneh yang kami alami. Tapi, yang kami dapatkan bukanlah jawaban yang menenangkan, malah rekaman itu kadang menangkap bayangan yang bergerak cepat, suara tangisan yang sangat pelan, dan sesosok bayangan putih yang berdiri diam di ujung koridor. Rini semakin ketakutan, tapi saya merasa semakin terikat dengan misteri ini. Kami harus tahu apa yang sebenarnya terjadi agar bisa bebas. Malam-malam, kami jadi semakin mencekam. Rumah yang dulu terlihat tenang, kini berubah menjadi sarang kengerian. Setiap malam, barang-barang di dalam rumah mulai bergerak sendiri. Piring dan gelas jatuh dari meja tanpa ada yang menyentuhnya. Kursi berderit, meluncur perlahan di lantai kayu. Lampu tiba-tiba padam dan menyala lagi tanpa sebab. Pintu kamar dan lemari sering tertutup keras tiba-tiba, seperti ditendang oleh kekuatan. Tak kasat mata, suara teriakan melengking, menggema di seluruh rumah, memecah kesunyian malam.
dan membuat darah saya dan Rini dingin. Suatu malam, saya terbangun mendengar suara pintu depan dibanting hingga hampir lepas dari engselnya. Rini menangis ketakutan, dan saya berusaha menenangkan, tapi suara-suara itu makin menjadi-jadi. Kami merasa seperti dikepung oleh sesuatu yang benci kehadiran kami. Dan yang paling mengerikan, di balik teriakan itu, terkadang terdengar suara jeritan seorang anak kecil, seperti memanggil dengan putus asa. Rumah ini sudah tidak lagi sekadar angker. Ini sudah menjadi perang antara kami dengan sesuatu yang sangat gelap dan penuh dendam. Tekanan itu sudah hampir memecah kami. Setiap malam seperti disiksa tanpa henti. Saya dan Rini seperti berjalan di ujung jurang kegilaan. Tubuh kami lelah, mata kami sembab karena kurang tidur. Namun, teror itu tidak pernah berhenti, bahkan semakin menyedih-jadi. Kadang, saya mendengar suara-suara yang membuat bulu kuduk berdiri. Bisikan kasar, tawa menyeramkan, suara anak kecil menangis di tengah malam, dan suara langkah kaki yang mendekat dari lorong gelap. Rini sering tiba-tiba berteriak, menatap kosong ke arah yang tak terlihat. Saya sendiri mulai sulit membedakan mana kenyataan, mana mimpi buruk. Kami berusaha tetap bersama, tapi perasaan takut itu merasuk ke dalam darah dan tulang. Saya merasa seperti akan gila, tetapi saya tahu satu hal, kami harus bertahan. Suatu malam, saya bahkan hampir kehilangan kendali saat melihat bayangan hitam berdiri di ujung lorong rumah kami. Matanya menyala merah menyala, menatap penuh dendam. Kegelapan ini bukan hanya ingin menakuti, ia ingin menghancurkan kami. Suatu sore, saudara saya dari Tegal datang berkunjung. Namanya Pak Slamet. Orangnya sederhana, tapi saya sudah lama tahu dia punya kemampuan melihat hal-hal yang tak kasat mata. Begitu masuk rumah, wajahnya langsung berubah serius. Matanya menyapu seluruh ruangan. Lalu dia menarik napas panjang. Ada yang salah di sini, Bat. Ini bukan sekadar rumah biasa, katanya pelan tapi tegas. Saya dan Rini menatapnya dengan campuran harap dan ketakutan. Pak Slamet lalu menjelaskan, energi jahat ini sudah lama terperangkap di sini. Rumah ini bekas tempat pesugihan babi ngepet yang kejam, dan ada korban jiwa yang masih bergentayangan. Aku bisa lihat sosok anak yang dulu meninggal secara tragis masih berkeliaran di sini, dan itu membuat suasana jadi sangat berat. Dia menambahkan, aku sudah merasakan tekanan besar sejak masuk ke sini. Ini bukan tempat untuk kalian tinggal. Kalian harus pindah secepat mungkin kalau ingin selamat. Saya dan Rini hanya bisa mengangguk. Dada terasa sesak. Tapi akhirnya, ada penjelasan yang membuat semuanya mulai masuk akal. Pak Slamet menasihati kami untuk segera mencari tempat baru dan meninggalkan rumah itu sebelum keadaan semakin buruk. Setelah semua yang kami alami, teror yang semakin mengerikan, tekanan yang memuncak, dan peringatan dari saudara saya, akhirnya kami mencapai titik di mana kami sadar satu hal, keselamatan kami jauh lebih penting daripada sekadar tempat tinggal. Malam itu, saya dan Rini duduk berdua di ruang tamu. Suara angin malam berhembus pelan di luar jendela. Kami saling menatap tanpa perlu banyak kata. Ayo, Rin, kita pergi dari sini, saya berkata dengan suara berat tapi pasti. Rini mengangguk, matanya masih basah oleh kelelahan dan ketakutan. Tapi ada secercah kelegaan yang mulai muncul. Kami segera mengemas barang-barang kami, meninggalkan rumah yang selama ini menjadi sumber mimpi buruk dan ketakutan. Rumah yang dulu tampak asri dan ramah, kini hanya menyisakan kenangan gelap yang tak akan pernah kami lupakan. Kami tahu, mungkin kami kehilangan uang kontrakan, kehilangan kenyamanan, tapi kami juga mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Harapan untuk hidup tenang dan bebas dari beang-beang kelam itu. Kami meninggalkan Yogyakarta dengan perasaan lega yang sulit diungkapkan. Dan satu hal yang pasti, kami tidak akan pernah kembali ke rumah itu. Setelah kami meninggalkan rumah tua itu, perlahan kehidupan kami mulai membaik. Meski trauma dan beang-beang gelap masih tersisa dalam ingatan, setidaknya kami kini bisa bernapas lega tanpa teror yang terus menghantui. Kami belajar bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa kita lawan sendiri, dan terkadang melepaskan adalah pilihan paling bijak untuk menjaga nyawa dan ketenangan. Rumah itu tetap berdiri, sepi dan penuh misteri. Namun bagi kami, ia hanyalah sebuah bab gelap yang sudah ditutup rapat, dan hidup harus terus berjalan
Kalau kalian merasa tertarik dengan cerita horor dan pengalaman mistis seperti ini, ingatlah selalu untuk menjaga kewaspadaan dan kesehatan mental. Jangan biarkan rasa takut menguasai hidup kalian. Jika kalian mengalami hal-hal aneh atau merasa terganggu oleh energi negatif, carilah bantuan dari orang yang paham, seperti paranormal atau ahli spiritual terpercaya. Dan yang paling penting, selalu hargai batasan antara dunia nyata dan dunia gaib. Jangan pernah gegabah mencoba hal-hal yang berbahaya hanya demi penasaran. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika kalian suka cerita seperti ini. Sampai jumpa di cerita seram berikutnya. Tetap waspada dan jaga diri kalian ya.